Kesempurnaan cinta. Gimana sih bisa begitu, Ki? Wah, Itu bagus loh, maksudnya chorusnya itu simple sekali, tapi itu kayak udah menceritakan bahwa cinta itu ya begitu. Cinta itu ada unsur nyaman, aman, comfortable nyaman pastinya. Iya, iya. Terus ada perasaan secure, ya terus ada, udahlah pokoknya segala macam gitu yang bisa dibilang kebahagiaan itu bisa kelihatan hanya dari chorus itu, dari refrain itu. Gimana sih, gimana? Coba cerita Ki. aduh, Di sebenarnya talk lah kita ngobrol. sebenarnya kalau ngomongin kesempurnaan cinta tuh saya tuh gampang terharu karena ya yang tadi saya sempat bilang, Bang, saya tuh nggak belajar akan musik, saya nggak belajar cara teknik bernyanyi dengan baik dan benar seperti apa gitu ya. Makanya itu tadi saya sempat bilang saya banyak ketakutan ketika pertama kali datang ke dunia musik gitu karena buta akan semuanya gitu. Dan ngomongin kesempurnaan cinta pun datang ketika memang ya Iki lagi nggak tahu dan jadi ketika saya lagi hilang arah. Itu berat sih, memang Itu lagi power hilang of arah. nggak ada ekspektasi Iya. sama sekali kan, nggak Iya. kebayang gitu. Jadi aku tuh jadi dapat pelajarannya gini ketika terlalu terobsesi dan juga terlalu menggebu-gebu hasilnya nol. Karena sebelum kesempurnaan cinta aku tuh pernah coba buat gini. Tapi ya karena nggak tahu apa-apa ya coba aja. Tapi hasilnya memang nggak jadi apa-apa. Iya. Akhirnya saya berdoa lah ya. Saya berdoa karena saya pengen membanggakan orang tua. Tujuan hidup saya itu cuma satu. Itu niatnya sebetulnya. Cuman pengen banggakan orang tua sampai akhirnya yang tadi saya sempat cerita, mama bilang bahwa AA 2015 itu tuh waktu AA. Itu waktunya AA buat meniti karir. Jadi sekarang mah sabar. Pak, walaupun inilah ya yang namanya koneksi anak dengan ibu itu sangat luar biasa. Jadi selama 3 bulan sebelum bertemu itu, karena mama di Bandung karena waktu itu masih pisah rumah, karena Putri masih sekolah di sana gitu ya. Waktu itu aku memang selama 3 bulan aku gak pernah keluar rumah. Karena di satu sisi ada penyesalan, aduh kenapa harus homeschooling, aduh kenapa akhirnya saya jadi jauh dari teman-teman. Kalau akhirnya ternyata ketika saya datang ke Jakarta gak punya apa-apa, gak ada kerja, maksudnya gak jelas aja intinya. Akhirnya merenung lah dan ketika mama datang, Iki gak cerita sama sekali tapi mama bisa tahu semuanya dan bilang, pakai bahasa Sunda masih inget. Dia cuma datang terus dia cuma nempukin pundak, cing sabar ya, perahmang keke bakal perihmang kayaknya bakal aya perahna cenah. Itu tuh kalau diartikan Coba tuh, tolong daripada subtitle juga iya. nanti. Jadi kalau perihmang kayaknya bakal aya perahna. Jadi kalau kepedihan kepedihan nanti itu akan ada obatnya. Ada obatnya. Nah terus mama abis itu bilang 2015 itu tahunnya AA. Ya Iki karena melihat itu adalah doa dari seorang ibu, Iki aminkan. Dan betul di 2015 di awal Januari, tiba-tiba seorang Rizky Febian bisa bikin lagu Kesempurnaan Cinta gitu aja. Berawal dari cuman main gitar-gitaran terus tiba-tiba nemu nada udah. Habis itu kayak nah bagus. Nah akhirnya karena mungkin umur Iki masih belasan saat itu dan belum tahu akan tentang cinta yang lebih dalam seperti apa. Triki aku adalah aku melihat tentang keharmonisan dan juga kisah cinta dari orang tua. Aku ngelihat dari mereka, terus aku coba cari lirik yang pas dan memang berusaha ngikutin kata hati ya. Kayak oh mama sama ayah tuh ternyata gini, kata gini. Sampai akhirnya jadilah lagu Kesempurnaan Cinta itu. Jadi memang kalau bisa dibilang ya, kalau disariin lagi maksudnya diambil lagi intisari dari obrolan kamu bahwa memang ini semua kayak jadi satu ya. Cinta orang tua kamu, ya doa mereka buat kamu, terus juga niat kamu. Karena niat kamu tadi bagus sekali ketika niatnya udah saya cuma mau membahagiakan mereka orang tua saya. Sebelum-sebelumnya kan pasti udah niatnya pengen jadi artis, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen punya ini, pengen punya itu. Sama, kebetulan kita sama Ki, kita orangnya banyak mau karena di kepala kita pengen ini, pengen itu. Tapi pada akhirnya harus memang kembali kepada niatan kita apa dari awal, purpose kita mau apa. Ya, kalau kita tulus, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, ya gini, bisa dibilang kan lagu Kesempurnaan Cinta ini kan kayak gerbang kamu akhirnya gitu kan. Gerbang dari segalanya bahkan gitu, karena gak disangka-sangka gitu. Teknis ya, ini ngobrol, selain itu ngobrolin teknis. Lagu ini tuh bukan lagu yang mudah loh. Enggak gampang menyanyikan lagu ini. Jadi kalau ada di luar sana kan lagi banyak yang mengcover. Jujur ya, kalau dari aku sih nggak menurutku ini masuk di dalam beberapa lagu yang nggak gampang nyanyiinnya. Karena sekali lagi karena ketulusan itu tadi, ya kan akhirnya
kamu bisa nyanyiin itu sesuai dengan apa yang ada di DNA kamu itu, dicetakan Betul. DNA kamu gitu. Betul Itu nggak banget. bisa nggak bisa direplika sama siapa-siapa, nggak bisa di replace sama siapa-siapa. Ya orang nyanyiin bisa, teknis bisa gitu. Tapi ketika udah ada feel-nya gitu, ada hatinya, ada ikhlasnya. Gitu. Kalau untuk si lagu Kesempurnaan Cinta sendiri, apa yang paling berkesan ketika pertama kali itu rilis, terus kamu bisa kasih lihat ayah? Yang paling berkesan itu ketika pertama kali bikin lagu. Cuman bagian ref doang gitu ya. Dan karena Iki masih pemalu dulu ya gitu ya. Masih malu banget, gak berani nyanyi itu cuma di kamar mandi gitu dulu. Yeah. Terus, lagu siapa itu kata ayah. Oh enggak. Gak pernah mau memperlihatkan bahwa itu karya Iki gitu. Oh enggak. Sampai akhirnya lagunya udah beres, mau tidak mau ayah mendengarkan di rumah. Karena aku bikin lirik, bikin apa. Sampai akhirnya yang bikin saya terharu Gimana adalah mukanya ayah ketika ayah dengan secara tidak sadar dia terbawa sambil main gitu di ruang tamu sambil nonton kayak itu liriknya memang itu racun sih, itu racun banget itu. Itu racun. Terus kayak aku, kok ayah apa? Terus akhirnya lah ayah bilang, ini bagus lagu, kenapa malu? Ya saya malu. Nah dari situlah Iki ngelihat bahwa ada satu kebanggaan dari sosok ayah yang kayak ternyata anak yang paling besar yang gue harapkan nantinya bisa jadi penerus ternyata bisa membuktikan di umur segitu gitu. Sampai akhirnya dia mandi, dia pulang kerja, berangkat kerja, dia play itu lagu Kesempurnaan Cinta. Itu bukti kebanggaan dari ayah sebetulnya kan, karena sekali lagi aku kan juga ayah gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak semua orang bisa melukiskan kebanggaannya gitu. Betul. Dan apalagi yang mungkin ayah adalah tipe yang bukan tipe yang wah bagus, Cep, wah gini, bukan. Tapi dia nunjukinnya dengan begitu, dengan nyanyiin, cerita sama teman-temannya, cerita sama orang-orang, Siki halus, bener. bangga gitu kan. Betul. Terus dia puter terus, dia repeat, atau mungkin lagunya mungkin dijadiin RBT. iya. Itu udah pasti sih. Dan pastinya beliau juga setelah itu mulai pasang kuda-kuda juga. Wah anak gue ini apalagi nih setelah ini dan setelah itu. Dia ada kasih masukan nggak setelah itu? Maksudnya lepas dari. Jadi ketika Kesempurnaan Cinta udah banyak disukai, terus aku juga akhirnya ditarik oleh sebuah label besar saat itu. Terus dari situ ayah sudah membebaskan Iki kayak bilang, Jang ini udah jalan kamu. Sekarang ini udah takdir kamu yang nentuin. Karena kamu yang bisa ngambil resikonya, kamu yang milih, kamu yang bisa menerima nantinya. Apapun di depan nanti kata ayah. Iya. Tapi mau sampai kapanpun ayah hanya sebagai bisa jadi bayang-bayang kamu yang selalu support dimanapun dan kapanpun. Iya. Dan itu tadi makanya ketika aku bikin lagu, bikin ini, orang yang biasanya orang terdekat yang selalu aku dengerin ya itu mereka, adik-adik, ayah, dan ayah selalu support ya ini gimana lagu. Dan ayah tuh gitu, jadi kayak misalkan kemarin lagu Cuek, lagu apa aku dengerin terus saya bilang kayak, nah ini bagus katanya, udah ini. Wah, udah kayak personal A&R gitu ya istilahnya. Ya kalau di label kan ada A&R tuh. Dia udah kayak personal A&R aja, jadi kasih tau ini bagus. Iya ayah gitu. Ini racun nih. Udah ini keluarin yang ini. Yang ini agak kurang nih, mesti diulik di bagian ininya benar, gitu ya. Gitu banget ayah. Kalau lagu yang pertama kamu nyanyiin atau paling berkesan ketika kamu sama ayah atau pernah kamu nyanyiin berdua sama ayah apa Ki? Dulu tuh ada lagu-lagunya Papa Telepon. Papa telepon, halo om si papa bilang gak ada. Iya nah mungkin saat itu aku berpikir kayak apaan sih saya. Kan aku tuh pengennya jadi penyanyi solo ya. Kok nyanyinya nyanyi Papa Telepon gitu loh. Padahal wartel ada banyak waktu itu. Papa Telepon. Oh Papa Telepon gitu ya, apa sih gini. Tapi secara dengan berjalannya waktu aku dapat ilmu dan pelajaran lebih. Karena ketika di masa Papa Telepon itu aku diajarin banyak hal sama ayah. Tiba-tiba aku diajarin secara gimana caranya untuk public speaking aku lebih baik dengan ngalir gitu aja, dengan jam terbang gitu aja, manggung di sini sama ayah gitu walaupun bercandaan. Terus aku sempat jadi host juga, aku sempat acara ini itu, dan ternyata cara ayah memberikan pelajarannya tuh memang seperti itu. Secara tidak sadar ternyata ayah tuh udah ngajarin gitu loh. Penasaran kan? Yuk kita lihat cuplikannya yuk. Ada cuplikannya nih. Papa telepon. Papa telepon. Bilangin papa nggak ada. Keren. Tapi gila ya, maksudnya ngelihat proses itu kayak kamu masih itu umur berapa? Wah, SMP kayaknya itu tuh SMP aku. 12 13. 12. Anyway, di umur kamu 12 13 tahun itu kamu nyangka nggak bakal kayak gini sekarang? Gak ada sama sekali. Look at you now, coba berdiri. Tidak ada sama sekali. Saya pakai jas besar, bagus, iya mahal, kan? mewah. Tidak ada saya pikirkan. Very stylish. Udah pakai Iya kan? stylish sendiri sekarang. Oh, sih.
Wah, nggak ada yang nyangka sama sekali. Iya, maksudnya ini proses yang wah ini yang inspiring sebetulnya buat kita semua karena Iya. dari sesuatu yang kamu nggak pernah nyangka tadi yang nggak ada Sama sekali sekali, ekspektasi sama sekali. tiba-tiba kamu udah kayak sekarang. Iya. Kamu punya stylist sendiri, kamu punya tim marketing sendiri, kamu punya tim yang jagain sosmed kamu dan segala Wah, macam. luar biasa. Musisi-musisi yang membackup kamu. Gimana Ki? Gimana? Ada pandangan nggak yang bisa kamu bagiin ke? Karena kan musisi banyak nih Iya. di luar gitu yang pengen nyanyi, Iya, pengen iya, kayak iya. kamu, pengen. Intinya sebenarnya balik lagi ketika memang kalau aku pribadi ya, aku bukan mengajari atau apa gitu buat orang-orang di luar, tapi aku dengan apa yang aku rasain gitu, semuanya berawal karena memang tidak ada ambisi sama sekali dari diri aku gitu ya. Semuanya berawal dari ketulusan gitu, berawal dari yang memang niatan dari kecil cuman punya niatan, ya Allah saya pengen jadi penyanyi kata aku tuh, agar biar nanti kalau udah besar aku bisa banggain orang tua, itu doang. Ada momen-momen dimana yang seharusnya memang aku lebih banyak dengan keluarga juga. Ya. Apalagi ketika ditinggal sama seorang ibu ya kemarin. Di satu sisi ada sedih harunya juga, harunya adalah ternyata Tuhan tuh begitu baik gitu dengan Iki. Apa? Karena di setiap Iki berdoa gitu ya. Meskipun hanya berdoa dalam kondisi yang memang hanya sekedar ngelamun, terus berharap sama yang di atas, cuman ya Allah saya itu cuman pengen bisa jadi penyanyi gitu ya. Dan membanggakan dan menghibur orang banyak, that's it gitu, itu aja gitu ya. Sampai dari dulu ya yang bikin terharu tuh ya dari dulu kalau ada sisir gitu ya, botol, terus di ngaca gitu, terus kayak bilang kayak terima kasih atas penghargaan ini. Ini saya kejar dari dulu gitu ya, mengharapkan dapat achievement dan ya itu karena kan mungkin gini ya, karena mungkin aku tuh dari dulu berusaha jadi Iki yang apa adanya ya. Terus jadi aku mah gini gitu. Jadi ketika sekarang ada di posisi aku seperti apapun ya, gak ada yang merubah Rizky Febian yang dulu sampai detik ini karena aku yang ya masih kayak gini gitu loh. Berarti perjuangannya memang nggak mudah ya? Ya karena yang membuat Iki sampai detik ini akhirnya menyadari bahwa udah Ki, kalau Iki mah memang seperti dulu kayak gini, yaitu adalah karena Iki setiap saat selalu meyakini dan selalu menyadari akan proses yang udah Iki lewatin gitu. Iya, iya, iya. Karena dengan proses yang udah Iki lewatin tuh, itu adalah kalau kata Sunda nama pangenteng. Jadi tempat kita ngaca, kita tuh udah ngelewatin itu, masa iya dengan kesombongan lu bisa hilang seketika dengan lu Iya, cuma seketik iya, gini iya, juga. iya, Jadi sekarang mah tinggal bersyukur aja dengan yang udah dikasih sama Allah. Sekarang udah tinggal Ya. membahagiakan orang-orang sekitar, bermanfaat untuk orang banyak gitu. Di tahun 2015 Ki, waktu pertama kali kamu bikin Kesempurnaan Cinta itu kan ada satu proses juga yang kamu pastinya nggak akan lupa. Jadi kayak kamu pernah mengalami penolakan, ya kan? Misalnya demonya ditolak atau Ya. gimana. Wah ini Itu gimana? Cerita ini dong. keren sih ceritanya. Ini cerita dong. Ini Seru. ceritanya, ini biar nggak salah paham juga ya. Sempet aku cerita ini, tapi sempet ada yang ada hal-hal lain lah ini cerita. Ini biar nggak seru. Jadi, saya sedih ya sebenarnya. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua, Iya. kalau aku tuh pengen punya proses dalam diri Iki ya. Pengen mandiri gitu dan pengen punya cerita ketika nanti aku udah tua tuh ada yang diceritakan kepada anak dan cucu nanti gitu ya. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua, Iki dibantu sama Teh Ira, aku masih inget itu tuh kakak iparnya Kang Arman Maulana. Aku diajak untuk casting, terus aku diajak bikin katanya casting film dan yang lainnya. Aku datang ke sana, hanya bermodalkan satu kaset Kesempurnaan Cinta juga ditaruh di bawah karena berharap siapa tahu aja ada label nggak sengaja kedenger lebih bagus gitu ya, tanpa sepengetahuan orang tua karena pengen membuat orang tua bangga gitu ya dari dulu. Sampai akhirnya casting juga saya pikir di casting disuruh acting ya, ternyata enggak, cuma dibikin profil dulu. Oh ya makasih, nanti diundang ya katanya. Ya, ya. Nanti diundang. Gini casting tuh kata saya zaman dulu. Terus datang ke tempat produser musiknya di sebuah label besar. Terus saya bilang, Pak ini saya punya lagu judulnya Kesempurnaan Cinta, saya bikin sendiri, siapa tahu mau ini. Cuman ditaruh di pojokan, Iya, gak didengerin, terus ya udah. Ya itu mungkin sampai detik ini yang akan jadi sebuah sejarah yang gak bakal Iki lupain ya. Karena perjuangannya sangat luar biasa gitu ya. Betul. Makanya ketika orang-orang bilang di luar sana,
wah gila ya kesempurnaan cinta tiba-tiba beng gitu aja. Sebenarnya enggak, ada fase di mana aku tuh dari kafe ke kafe, Aku dari kafe ke kafe kosong, terus aku nawarin Ya. ke PR-nya, Mbak saya boleh nggak nyanyi di sini, kata Ya, saya ya, tuh. ya. Terus saya bilang, halo saya Rizky Febian, saya punya lagu Kesempurnaan Cinta, lagu baru, boleh saya nyanyi? Yang nyanyi cuma 2 orang, itu pun tukang bebersih gitu. Tapi itu proses, diusir security, setelah dari kafe main di taman, diusir security, tapi itu tuh jadi proses gitu. Proses. Tapi ini mungkin bisa, bukan menginspirasi, tapi ini bisa menjadi peluang untuk kita para musisi muda di luar sana ya. Jadi ketika aku mendapatkan perlakuan seperti itu saat itu, ketika Kesempurnaan Cinta sudah banyak yang suka, saya diundang kembali ke label yang sama. Oh ya. Oh. Dan saya datang langsung. Berani juga ya. Langsung juga dengan atasannya langsung katanya ya. Oh iya, iya. Nah di sini saya bukan, di sini sekali lagi saya mau nge-disclaimer, ini saya bukan pendendam atau balas dendam, tapi di sini saya pengen nunjukin bahwa sistem yang mereka buat sebenarnya udah salah. Salah satunya adalah gini, ketika saya datang ke sana, saya ketika langsung ada bosnya, saya bilang ke orang yang waktu itu casting, Om inget gak waktu itu sempat casting aku, cuman gak pernah dipanggil-panggil Om, aku sampai bercanda, dipanggil-panggil Om soalnya kan cuma dibikin profil doang, malu dia kan, udah. Terus datang ke tempat musik, terus bilang, Om ini aku yang bikin Kesempurnaan Cinta. Terus dia bilang lah, coba aja ya dulu di sini, mungkin Kesempurnaan Cinta bisa lebih dari ini. Nah tapi dari sini pelajarannya adalah yang pengen Masukan Ya. buat tim-tim ENR atau yang merasa dirinya ENR Iya. jadi harus belajar. Iya. Nah, tapi di sini yang dipelajari adalah aku pengen ngasih lihat bahwa kalian bisa membayangkan orang-orang di luar sana yang pengen mencari keberuntungannya ke Jakarta sampai menjual kambing, domba, sapi, sujud di Iya, orang iya. tuanya untuk datang ke Jakarta hanya ingin memperlihatkan sebuah demo lagu ke sebuah label besar. Setidaknya kalau misalkan memang kalian tidak menyukai atau tidak suka, setidaknya hargai, dengarkan gitu. Soalnya gini, kalau misalnya mengacu kepada perkataan kamu tadi bahwa ini masalah suka tidak suka, menjadi seorang ENR itu sebetulnya tidak boleh mengatakan suka tidak suka. Karena pada akhirnya musik apapun itu ada yang dengar. Ya. Jadi kalau misalnya dia bilang bahwa musik ini nggak menjual, berarti masalah dia aja, dia nggak bisa jualan. Itu. Jadi jangan sampai disalahkan musiknya, karena musik tuh kadang-kadang gini, kita sering ngalamin. Ike juga pasti pernah ngalamin denger satu lagu misalnya, lagunya mungkin demonya biasa atau demonya memang agak ngasal lah bikinnya gitu. Tapi ketika di aransemen, dia bertransformasi menjadi sesuatu yang Bagus lain. banget, ya. Betul gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, memang ya mohon maaf gitu, seorang ENR memang tugasnya harus begitu. Ya talent scout itu memang harus begitu, harus meluangkan waktu untuk mendengarkan, harus begitu. Jadi ya kalau bisa dibilang salah mungkin kita nggak bisa bilang salah lah, tapi harus banyak belajar lagi. Yes, Betul. setuju ya. Wow. Supaya industri kita ini benar-benar bisa melihat bukan hanya sesuatu yang mengandung kacing doang, mengandung uang. Betul. Karena pada akhirnya musik itu dia memberikan bukan hanya profit tapi juga benefit. Betul. Gitu. Nggak selalu harus dari uang gitu materinya kadang-kadang. Betul. Ada musik-musik yang kita anggap nggak enak misalnya atau gimana, nggak enak. Tapi kan bukan berarti nggak bagus. Iya, Nggak enak betul. kan seleramu Iya. gitu. Nah ini hal yang perlu kita juga sikapin sama-sama, terutama untuk menghadapi musik. Karena kita nih sekarang nih lagi era kolaborasi. Kita harus empowering satu sama lain. Itu sih yang penting. Betul. Terima kasih loh Ki, ini Sama-sama. inspiring sekali. Maksudnya ini pengalaman kamu yang saya rasa banyak yang mengalami seperti ini. Hanya memang mereka tidak punya kesempatan untuk bisa meluangkan waktu ngasih tahu pengalamannya, sedihnya, sakit hatinya dan segala macam. Terima kasih dan Sama-sama, untuk lagu-lagu kamu gitu yang menurut kamu punya story dan nggak biasa, terus matang Kalau secara menurut aku lirik, yang amat emosional. sangat magic banget Jadi adalah kamu udah belajar nih dari sebelum kamu proses ini. Lagu apa yang menurut kamu ini sih mumpuni ini? Secara emosional, secara lirik, secara musik, aransemen. Sebenarnya akhirnya dengan proses semuanya ketika aku buat trilogi cinta yang cuek, makna, mantra, akhirnya aku ada titik di mana karena era pandemi juga menemukan formula di mana bahwa itu formula kayaknya udah menemukan formula kalau ketika bikin lagu tuh kayaknya harus gini gitu. Terima kasih sekali lagi dan Sama-sama. moga-moga kamu bisa terus kreatif. Itu yang penting dan harus sehat yang pasti. Amin. Sehat, Mamang juga walafiat, harus sehat. mental dan jasmani biar terus bisa berkarya dan menginspirasi untuk semua generasi, bukan cuma Amin. generasi kamu loh. Ini harus kita sadari sama-sama bahwa generasi Iki pun akan menginspirasi kita semua nanti. Amin. Oke, all the best untuk semua project Sama-sama. kamu, mau project film, iklan apapun, ya. Amin. Salam si ayah ya. Pasti dong. Ya, Sama-sama. salam kecup bilang ke si ayah.